Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan jalur kabel besar ya, yang dari sepul yang menuju ECU kepunyaan Scoopy dengan kode K2F ya. Mungkin untuk bit insya Allah sama lah ya. Ini ada Scoopy, jadi ada proyek saya buatkan video juga, saya taruh di YouTube agar sampean juga mengerti dan paham warna kabelnya apa saja, itu mengarahnya kemana saja, input-inputnya ya. Seperti ini ada yang kosong dan ada yang terisi ya. Scoopy dengan kode K2F. Kita klip sebelah atas mas ya, klip ini sebelah atas. Kemudian yang pertama ada kabel merah strip hitam. Merah strip hitam ini ada arus 12 volt saat kontak on ya. Nomor pertama dari sebelah kiri ada arus 12 volt saat kontak on. Ini dari relay kaki 5. Yaitu saat relay kaki 5 aktif, di sini saat kontak on kan aktif relay kaki 5. Lah di sini ada arus 12 volt yaitu dari aki sebenarnya. Aki kemudian dialirkan menuju ke relay kaki 5. Dari relay kaki 5 belum aktif, ini belum ada 12 volt. Ketika relay kaki 5 aktif, di sini ada 12 volt. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 2, ada kabel merah strip kuning. Yang besar ini ya, besar-besar kabel. Ini dari sepul ya. Dari sepul. Kemudian nomor 3 di sini kosong. Nomor 4 ada kabel merah strip biru. Ini juga dari sepul ya. Kemudian yang bawahnya lagi di sini nomor 4, 5. Nomor 5 di sini kosong. Nomor 6 di sini ada hijau polos. Ini adalah dari massa atau negatif dari bodi ya, massa. Kemudian nomor 7 di sini ada merah strip putih juga dari sepul ya. Jadi dari sepul itu ada 3. Merah strip putih, merah strip biru, dan merah strip kuning. Ini semua dari sepul. Kalau untuk merah strip hitam ini dari relay kaki 5 atau dari aki ya sebenarnya. Yang terakhir nomor 8 di sini kosong. Oke. Hanya ngono tok ya. Jalure sebenarnya Mas ya. Jadi gini ya, yang kabel hitam ini seperti yang saya katakan, saya pakai alat saya Mas ya. Kabel hitam ini saya tak cek ya. Saat kontak on relay kaki 5 kan belum aktif. Jadi di sini belum ada arus sama sekali atau tegangan. Tapi saat kontak on, Tapi saat kontak on di sini ada arus kurang lebih 12 volt. Nah, jika di sini ada arus 12 volt, maka sampai tombol starter pastikan tidak turun di bawah 10 volt ya. Contohnya gini. Saat tombol starter diaktifkan, iki soketnya injektor nak cepno. Oke, fokus di kabel merah strip hitam. Seperti yang saya katakan, ini adalah dari relay kaki 5 ya. Jadi sebelum kontak on di sini belum ada arus sama sekali. Turun terus ya. Sampai 0. Ini ada hubungannya dengan starter soalnya. Kabel ini ya. Starter cetik-cetik bisa dari kabel ini. Oke. Kemudian saat kontak on, nah di sini ada arus kurang lebih 12 volt, itu sesuai kapasitas aki dari motor tersebut. Jadi saat tombol starter dipencet, di sini pastikan tidak turun di bawah 10 volt. Oke. Nah, ini adalah pengisian Mas ya ini. Ini adalah kabel pengisian menuju relay kaki 5. Dan dari relay kaki 5 disambungkan menuju ke aki ya. Misal seandainya ya, motor sampai di starter itu cetik-cetik, tapi kalau di engkol itu bisa hidup. Contohnya ini ya. Nah, pastikan kabel yang dari relay kaki 5 ini saat kontak on, pastikan ada 12 volt kuat. Kemudian saat tombol starter dipencet, ini pastikan tidak turun di bawah 10 volt. Kayak gini ya. Oke, tetap anteng ya, 12 volt tadi. Jadi kalau kabel ini misal arusnya cuma 5 volt, di bawah 10 volt ya, cuma 5 volt, otomatis starter tidak bisa dijalankan. Cuma ada pada kabel satu ini ya. Jika starter samen cuma bunyi cetik-cetik, maka samen cek yang pertama adalah kapasitas aki dulu. Pastikan 12 volt, setelah itu samen cek di kabel ini atau soket sepul ini apakah ada kegosongan. Jika dari sepul kabelnya 3 merah strip kuning, merah strip putih, dan merah strip biru, ini
ada kegosongan atau kebakar di sini, di soketnya sini, otomatis starter juga cetik-cetik walaupun di sini kuat. Walaupun di sini voltasenya kuat, dipencet tombol starternya gini. Ini mek cetik-cetik tok gini ya. Padahal di sini tidak turun sama sekali di bawah 10 volt. Otomatis ada terbakar di sini, harus dibersihkan dulu di soket-soket spoolnya Mas ya. Soalnya kabel satu ini berhubungan dengan pengisian dan juga starter itu cetik-cetik apa tidak ya, juga di sini pengaruh besar. Kalau kabel ini putus maka starter samen itu tidak bisa dijalankan ya. Biasanya putusnya itu kan di bawah box sekring. Nah ini kan tempat rilik kaki limanya ada di bawah box sekring. Misal putus di sini, sampai cek di sini kok nggak ada arus, otomatis samen tekan starter ya nggak akan bisa jalan, cuma cetik-cetik aja Mas ya. Sangat berpengaruh kabel satu ini ya. Semua kabel ya berpengaruh, tapi kalau untuk apa namanya, untuk starter, jalur starter ini sangat berpengaruh. Pengaruh penuh 4 kabel besar-besar ini ya. Dan juga masanya ya pengaruh pisan Mas. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang jalur ECU soket besar, kabel soket besar yang dari spool sudah saya terangkan ya. Wis ngono tok Mas. Penting aja lali subscribe, like, and komen. Like komen, like aku durung iso bales komenan nggih, mohon maaf ya, soalnya pekerjaan saya juga medak atau banyak ya. Jadi sampe tak bikinkan video, kemudian grup-grup di WA sudah saya bikinkan. Jadi kalau saya tidak menjawab biar dijawab teman-teman gitu ya, saling membantu, saling sharing, saling berbagi pengalaman gitu Mas ya. Nah itu pas oh wari apa